Itu dulu aja gue penasaran gue. 16 apa 17 lah kurang lebih 17 piala. Dari 7 dapat 6. dapat 6. Iya. Buset, mantep kan? Ikannya ada nggak di sini? Halo guys, balik lagi di Java Pet and Company. Kali ini kita lagi mau jalan-jalan ke 88 Red Gallery. Katanya kemarin dia habis menang di kontes ACI itu banyak banget ya. Dari 7 kelas dia dapat 6 piala. Ya kan? Kita mau lihat nih gimana cara dia ngerawat arwana-arwananya biar bisa dapat piala segitu banyaknya. Ikutin kita terus ya. Oke, sekarang kita lagi ada di dalam galerinya nih, 88 Red Gallery. Ini bareng sama bosnya. Bos ya. Bosnya nih, Ko Randy. Halo. Kok, kemarin lo kontes? Udah berapa piala? Yang mana? Yang kemarin? ACI. Iya. Ya ACI berapa ya? Itu dulu aja gue penasaran gue. 16 apa 17 lah kurang lebih 17 piala. GC-nya? GC, Master Champion, Young Champion, Baby Champion, Junior Champion, Short Body enggak, Unique Champion 6 berarti. Anjing, dari 7 Dapat 6. dapat 6. Iya. Buset, mantep kan? Ikannya ada nggak di sini? Ikannya Yang dapat piala? Nggak harus GC. karena ikan yang laku Hah? taruh sini bro. Jadi beberapa ikan tuh yang juara Oh, langsung laku di sana. beberapa udah laku. Wow. Jadi langsung dipindah ke penampungan kita, tinggal nunggu kirim-kirim semua. Oh, berarti itu kontes itu bisa dijadikan ajang jual beli juga? Bener, bener banget karena harga ikan juara pasti dia akan naik. Oh, jadi yang menentukan nih harga ikan tunggu dia dapat piala apa enggak? Pasti, Pasti kayak gitu? prestisnya pasti di situ. Buset, gila. Nah, Cuan. kalau beberapa ikan yang memang andalan kita nggak dijual, Hah? ada di warehouse yang di BST yang ada. Oh, oke. Emang kenapa kalau taruh sini? Jadi kalau di sini memang fokusnya untuk selling fast moving. Itu yang pertama. Oke, Yang retail kedua, ya? Ya, pertama retail. Yang kedua memang bahan untuk kontes. Oh, di progres dulu Tapi sini. kalau udah juara, biasanya pindah ke warehouse atau kalau udah laku pindah ke penampungan kita yang satu. Buset. Gitu. Ini gua nggak begitu paham di arwana. Arwana itu basicnya itu apa sih? Maksudnya penilaian basic. Penilaian basic. Jadi kalau kontes itu ada kelasnya kan. Aha. Ada extra small, small sampai ke extra large. Nah, Ikan kecil Ya. yang dinilai itu anatomi, bentuk Anatomi, kepala, oke. dayung, badan, sampai Oke. ke ekor dan layar. Potensi warna yang dinilai itu warna itu poinnya masih kecil. oke. Nah, semakin besar ukuran itu Hah? berbanding terbalik. Oke. Poin warna yang besar ketika di kelas XL, poin anatominya menjadi lebih kecil. Tapi bukan berarti dia dinilai ya. Iya. Tapi dinilai, tapi poinnya presentasinya menjadi lebih kecil. Karena Jadi, tingkat kesulitannya udah beda. ya, ikan besar menjaga anatomi pasti sudah berubah. Ya. Tapi warna kita harus Oke. bisa develop. Oh Itu ya. yang di reward di sebuah kontes pewarnaan ikan. Oke. Jadi gitu. Jadi yang pertama tuh body dulu ya. Kalau masih kecil-kecil ya. Habis itu nanti kalau udah gede emang kesulitannya di Coloring. coloring karena body sudah terbentuk dari kecil. Betul. Nah, oke. Kasih ini paling sederhana deh. Ini ikan ini, ya kan? Yang bagusnya itu dari titik yang mana? Ikan ini sih bukan ikan buat kontes sebenarnya. Haha. Jadi ikan ini cuma spesial di dayungnya aja yang panjang kayak umpai. Oh, Ini gitu. bukan buat show lah. Tapi berarti kalau dayungnya semakin panjang, semakin bagus atau Dayung semakin panjang pasti semakin bagus, tapi harus proporsional dengan anatomi bagian tubuh yang lainnya. kalau kelewat panjang, Nggak apa-apa, makin bagus. nilainya nggak turun? Enggak dong, makin banyak makin bagus. Tapi harus imbang ya. Iya, enggak. Misalnya kalau udah nggak imbang, Oh nggak bagus. masuknya kelasnya open nanti. Jadi nggak, dayungnya kalau terlalu panjang tapi maksudnya gini, yang menonjol di satu ikan hanya dayungnya aja. Ah. Ekornya jelek, body Iya. jelek, kepala jelek, itu nggak bisa buat kontes. Karena poin Oh. penilaian itu overall dari suatu bodinya, Oke, berarti ini spesialnya hanya di dayung. dayung. Kalau body, gue pengen tahu nih, body menurut lo yang paling oke stok di sini nih. Ini masih oke lah. Kalau kita ngeliat body dan overall ikannya oke. Ini body oke. Kalau kita lihat kan ini dayungnya nggak sepanjang yang tadi. Oh iya betul. Tapi overall dari kepala, bentuk kepala, dayung, tubuh, Nah. badan dia nih, Nah, ekor layarnya bagus. Ikan Oh. ini potensi buat kontes. potensi kontes nih. Ini salah satu bahan untuk kontes.
Nah, yang gue bilang body bagus itu ya ketika dari atas insang Iya. sampai ke pantat, Iya. dia rata. Oh, rata. Iya, iya. Kalau yang iya, jelek itu iya, biasanya iya. dari tengah itu dia makin turun. Oke, oke. Nah, kalau misalnya kita udah dapat buah bahan yang oke, ya kan? Cara ngerawat yang paling sederhana deh. Karena gue bener-bener buta banget ya. Gue sebenarnya arwana itu cuman ya merah, udah bentuknya oke, makannya predator, udah cuman itu. Kalau mau gue biar body shape-nya bagus, Kalau untuk anatomi ya pasti kita harus jaga makan dia. makan, oke. Tapi yang utama air ya. Ya, Air pasti. ya itu udah pasti. Kita harus jaga parameter air dia. Ya, biar setuju. dia nyaman. Setuju. Ya kan? Jadi kalau anatomi dipakan sih ya Pak. Kita harus atur pakan tuh tidak boleh kurang, tidak boleh over. Oke. Ikan tidak boleh kita push cepat gede, Hah? tapi ikan juga nggak boleh kekurangan makan. Pakan berarti lu nyarinya tuh pakan yang apa? Yang beta karoten kah? Yang protein tinggi kah? Kalau kecil kita mau bentuk anatomi kita tidak cari beta karotin. Kita Ya, cari protein, protein. bawa lemak yang buat mengisi tubuh Ya. dan membuat ekor dan dari dia berjalan. Oke. Jadi imbang semuanya. Siap. Apa sih makanan biasanya? Biasanya kodok kecil, terus ikan gabus, anak-anak ikan Oke. gabus, ya, seperti itu. Jadi kita tidak hantam udang. Udang itu nanti. Kalau Ketika sudah proses size, sudah masuk coloring. size berapa tuh? Biasanya 25 ke atas sudah mulai diajari makan udang. Untuk menimbulkan metalik-metalik dia. Oke. bakat Ya, warna ya, dia ya, ya, kelihatan ya, semuanya. ya, ya. Kita persiapinnya gitu. Tapi kalau dari kecil kita nggak perlu udang. Nih, kalau gua kan kebetulan gua gedenya di predator. Ya. Ya kan? Predator itu sukanya konteng. Banyak mitos arwana susah untuk dikonteng. Ada yang bisa, makanya gua ngomongin susah dikonteng. Itu ada trik khusus atau semua arwana emang bisa dikonteng? Satu jenis super red Hah? bisa dikonteng asal dua. Pertama dari satu partai. Ya. Oke. Yang kedua, kalau beda partai, ketika proses masuk harus bareng. Oke. Karena dia kan ikan yang termasuk Teritori. Ya. Ketika dia ada orang baru dihajar pasti. Betul. Dia ada gua. Ya. Tapi ketika masuk bareng, Ya. istilahnya bego bareng nih. Ah. Ini di mana nih? Nah, akhirnya mereka akur. Oke, berarti bisa? Bisa bro, bisa banget. Karena pembesaran kita semua konteng. Iya juga sih lo kalau tegang Kalau satu. tegang di luar tuh, Iya, lo kalau satu-satu beberapa korim, Bos. Karena konteng itu untuk pembesaran lebih bagus. Kenapa? Nafsu makannya lebih oke. Oh, Iya, karena terjadinya persaingan. Iya. Nafsu Nah, makan lebih bagus, mentalnya lebih bagus, tingkat stresnya lebih rendah. ya, karena persaingan. Gue setuju, Iya. gue setuju. Habis itu gue masih banget, gue di sini banyak tanya. Nih, kita lagi tanning. Metode tanning lo. Nah ini aja nih, yang lebih jelas. Nah, yang ini. Targetnya yang dinyatakan bagus itu seberapa? Ini berapa persen dari sebelum bagus nih? Ini baru 30% Bang. 30%. Jadi ikan ini kan ukurannya sudah di large. Large itu biasa poin warnanya kurang lebih 40%, 35 sampai 40%. Oke. Nah, 30-40% itu harus warna merah yang sudah bright, cerah. Dan ketebalan ringnya itu udah hampir penuh sebenarnya kalau di kelas large. Oke. Nah, ini masih ring-ring tipis saja. Ini masih jauh sebenarnya. Oh, ini juara. Nah, Ini juara. Nah, ini adegan juaranya, gue lupa. Iya ini ngeblok sampai belakang ya. Ya, Nah, sama perut ini bawah kenapa jarangnya merah? memang rata-rata cuma ngering doang. Gak bisa Tapi sampai nggak ngeblok. Metaliknya tetap Pernah nemuin yang ngeblok? Belum. belum. Kalau bintik-bintik tapi ngeblok penuh rapat gini sih nggak pernah gue ya. Iya sih. Tapi ini keren sih, merahnya sampai belakang. Ini juara. Juara 5 kemarin. Nah, abis ini misalnya ini juara 5 nih, ya kan? Besok lu kontes lagi. Lu akan bawa lagi atau enggak? Tergantung sih gue lihat dari apa ya. Kita nggak bisa bohong, kontes itu ada levelingnya. Nah, Jadi mana kontes yang kita utamakan dengan lapis 1, mana kontes yang kita nomor 2 kan dengan lapis 2. Kemarin turun di lapis 2. Ini kan masuk lapis 2. Karena ikan lapis pertama kita udah ikut tuh di ACI. iya, Lalu iya. datang tuh sama Nico Nah. Siken kan. Nah kemarin ada kontes lagi di Cibinong. Oh iya, Cibinong. Ya, jadi gue turun ke lapis 2-nya. Ini turunnya di Cibinong? Iya, ini kan lapis 2 gua. Mungkin kalau ini turun di ACI, nggak menang. Nggak dapet apa-apa? Ya, Oh, Karena kita harus melihat potensi lawan. cek ombak. Iya. Harus. Jadi kalau kontes itu harus cek ombak dulu? Jadi harus ada manajemen kontesnya, harus ada strateginya. Nah, habis itu kalau misalnya nih, ikan udah pulang kontes, treatment lu? Gua yang pasti menyiapkan akuarium dengan air yang jauh sudah lebih bersih dari Ya. sebelum dia pulang. Oke. Udah dikuras segala macam. Tapi Oke. kalau media sih gua nggak restart. Iyalah, pasti.
sama gue pakai stress guard. Oh, set. Jadi Gue belum stress guard belum masuk, dia udah masuk duluan. Loh, kan beli gak gue? Oh, iya. Gue akuin produk itu yang si Kembunya itu Iya. oke. Gue soalnya gini, kemarin kan udah sempet ngobrol gue sama lu, banyak masalah lendir, Iya. ya kan? Dan kemarin itu di Semarang, itu gue ngeliat ada arwana di tanning, ya kan? Itu kering bos, kering banget gitu loh. Dan punya lu di sini, gue lihat nggak ada yang kering. Sepengaruh itu stress guard itu. Jadi stress guard itu suplemen. Ya, Tapi bagaimana kita cara maintenance itu yang nomor satunya. Jadi ikan arwana itu merahnya itu dari lendir bro. betul. Tanpa lendir ikan itu merahnya nggak akan maju. Ya, Segitu aja lu mau tanning 24 jam cuma listrik doang jalan. iya, bener, Jadi bener, kita bener, harus bener. memprotek lendir Sebanyak ikan itu mungkin. sebanyak mungkin dan ikan itu terus memproduksi lendir. Iya, 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 iya. Jadi balik lagi ke air. Iya. Nah, stress guard, water treatment Hahaha. itu untuk mendukung kondisi air kita. Ya, Memang ya. air kita klaim bagus, tapi Ya. ada masanya air kita lagi jelek. Ya. Musim hujan, pancaroba. Betul, betul. Pasti kita alami. Pasti. Nah, itu kita akalin dengan Stress guard. Tapi bener sih, ini gue jujur, gue ngakuin, ya kan, ada video yang gue posting di Reels gue, di Instagram, itu emang merah-merah bos. Cuman kusam, Iya, gue bilang nggak bisa kayak gini. dia nggak bright. Iya. Kering lendirnya. Oh, kayak gitu ya. Jadi orang mungkin air nomor pertama. Iya. Kedua dia tanningnya Over. terlalu hard. Jadi lendir ikan itu sudah mulai kering, ikan nggak mau produksi lagi. Iya. Warna merahnya akan kusam, gelap. Oke. Nah, lu pemberian stress guard ini, metodenya, lu mengikuti dosis, atau lu feeling? Kalau gue ikan baru masuk overdose. Overdose. Set. Tapi kalau untuk treatment dosis. Ikutin dosis. Oh, berarti kalau pas ikan ini baru datang, lu bikin overdosis, ya kan? Ya, oh, stress guard sih untungnya sih aman sih Ya, bikin over safety ya. Stress guard itu aman. Berarti abis itu nanti tanning, kalau nggak tanning lu masih tetap pakai stress guard? Pakai. Iya. Kalau lagi musim hujan gue pakai. Kenapa? Ikan Lendirnya goyang terus ya. lepas lendir kan. Iya, Stress betul. guard itu bantu dia protect. Nah, penyakit biasanya paling sering apa? Kena sisik, jamuran kalau kayak gini. Musim-musim kayak gini nih. Jamuran kan kayak hitam-hitam di punggung. Ya. Kalau kena sisik kan dia sisiknya ngangkat. Cuma Oke, bukan oke. dropsy yang sebadan kayak Ya. Jadi 1-2 sisik dia ngangkat. Oke. Nah, lu kalau di sini pernah kena? Pernah, tapi Jarang. ini lagi nggak ada sih. Nah, tapi jarang. Jarang lah. Oke. Karena ya air, ya itu gue bilang. Iyalah. Gue benar-benar Ya, tapi fungsinya lendir itu juga tuh untuk Ya, memproteksi ikan dari serangan virus atau bakteri. Karena lendir itu nomor 1. Perlindungan pertama lah paling luar itu kayak kita manusia pakai baju ya kan. Iya. Nggak pakai baju kita gampang baret, gampang apa. Nah, kalau ikan tuh lendir. ya ikan kalau nggak ada lendir pasti gampang sakit. Ya. Pasti. Iya, pasti. Ikan sakit karena lepas lendir. Ya. Betul. Tapi ini wawasan baru banget tentang lendir. Karena yang beli paling banyak stress guard ya lu. Iya, stress guard sama dulu apa? aloe vera. EPA stress coat. Ya, Gua stress beli coat. banyak kan? Iya. Habis sampai di toko lu. Iya. Karena itu membuat efek ke ikan tuh kelihatan. Iya, benar. Jadi ini yang gue ngomong ini fakta versi gue karena gue lihat langsung ya kan dijelasin sama Korendi, gue dulunya nggak percaya jadi percaya. Oke, siap. Padahal siap. udah gue borong lu barangnya, tapi dia Iya, nggak percaya. gue nggak percaya gue. Karena gue emang harus ngeliat dulu sih ya, semua orang harus kayak Ya, gitulah, harus ngeliat dulu gitu kan. Oke. Terus kalau ini pertanyaan gue dari dulu, kenapa arwana itu suka temperatur 30-an? Gue justru di bawah itu, Nah makanya itu. di 28. Mungkin kalau lagi over training, lagi ngejar training, 27. Iya Kan di tempat dingin, yang bukan terlalu dingin, tempat dingin, Iya. dia akan lebih nyaman. Kalau ikan nyaman apa? Lendirnya bagus. Lendirnya bagus, iya. Warna cepet naik gak? Iya. Gitu kucing. Kalau sakit, lu naikin sampai 30? Maksudnya kalau sakit, otomatis gue harus pakai heater. Iya. Ya warna akan drop lagi, Naik jadi berapa temperatur? 32. Oh 32. Biar 2 hari itu kelar. Oke. Jadi kalau harian lu malah Dingin. dingin ya? Pegang air gue. Iya Enggak. sih. Iya sih, gue tahu ini dingin. Ini agak jauh dari AC, yang dekat AC lebih dingin lagi. Iya, situ ada AC. Jadi buat gue kalau lo training di air panas, airnya panas, Hah? Malah nggak jadi-jadi? buang waktu dan buang listrik. Oh iya, lendirnya juga pasti habis. Itu yang gue bilang harus jaga parameter air bro.
Iya, pH, iya. TDS penting, tapi suhu juga penting. Oh, pH lu ngejar? pH di 6,5-an gitu. 6,5-an ya. TDS di 50. Orang yang penting kan apa? Ikan udah makan, pasang lampu, tembak. Iya. Ya kalau Tapi gua prosesnya masih panjang, bro. Nah, iya. Orang udah keluar ring udah seneng. ya, Tapi gue bikin ngeblok itu dan Yang- mateng serta bright. matang itu kayak gimana? Ya kayak Tanggung nih, terakhir nih. Ini matang. Ini mateng. Mateng itu apa gini? Warna itu udah masuk ke dalam sisik, bukan cuma di lapisan. Jadi kalau sisiknya lepas tetap merah. no, lepas sisik hilang. Kan ada di atas sisik warna. Oh, warna di atas sisik. Iya loh, di lendir Oh iya loh. iya iya Suka iya di iya daging loh. iya iya Itu iya. di lendir. Iya iya iya. Jadi warna itu kalau matang itu seperti ini, udah masuk, udah kayak jadi satu lah sama sisik. Oh iya iya. Jadi dia apa sambungan sisiknya juga nggak begitu kelihatan ya? Iya, ada full block dan matang. Ini Kan berapa persen? Dari 0 sampai 100? 85 lah. 85. Karena masih ada beberapa space yang masih kopong-kopong. Tapi yang tengah ini 100%. Iya, yang tengah itu 100. Oh, tengah ini 100. Ini kan baru pulang nih, masih ingat. Iya iya. Atasnya 85-an. Kalau atas punggung nggak semua ikan bisa merah. Ada yang kotor hitam, ada yang bisa ngering-ngering merah. Oh, ini merah lu punya lu? Ya merah bercak tapi nggak bikin ngeblok, ini nggak mungkin. Nggak bisa? Nggak bisa. Tapi ini merah kan? Iya. Oh, Beda sama ini. Kalau ini dia bersih. Oh iya 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 iya. Ini kan dia biasanya lebih bersih. Nah, ikan ini akan punya warna yang lebih cerah daripada warna yang tadi. Oke. Ini lagi proses. Ini mau ke Semarang nih ntar kontes. Ini gue lagi coba kejar progres dia. Oh ini persiapan Semarang ya? Iya. Ini di konten nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Ya nanti kompetitor lu lihat lagi. Kita pusing. Asik. Lah sekarang kita kontes kan cuman yang kita punya ikan misal 20. Ya. Yang grade A kita mau turun di kontes grade A, ya 10 itu kita turunin. Hah. Kita lihat ikan orang lebih bagus dari kita. Terus kita mesti cari ikan. Enggak Kan juga lah. Segampang itu. Iya, lu punya duit 1M juga nggak bisa beli instan kan? Kalau nggak ada ikannya nggak bisa. Iya. Kalau ada ikannya depan mata bisa. Iya. Tapi kan yang punya ikannya pasti mau kontes. Iya, mending gua kontesin lu bisa 2M. Masa gitu. Sip deh kalau gitu kok. Siap. Oke, sekian video kita bareng 88 Red Gallery, bareng Korendi. Jadi banyak banget nih mitos-mitos yang gua tanyain, mungkin teman-teman nggak sempet nanya. Bisa lihat di video ini. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe atau ada yang mau komen di bawah juga boleh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.